Minggu ini kita teruskan mengenai menghasilkan buah pertobatan. Kita baca dan renungkan dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26 mengenai hidup oleh roh. Apakah kita hidup oleh roh atau hidup oleh daging atau hidup menurut pikiran sendiri? Itu judulnya. Ada program televisi yang saya suka nonton, perbaikan rumah. Jadi mereka ambil rumah yang sudah rusak dan mau roboh dan diperbaiki sampai sangat bagus. Atau ambil motor yang rusak dan bikin baru sampai bagus. Kenapa kita suka nonton program televisi seperti itu? Karena melihat sesuatu yang tidak berguna lagi, rusak total, rumah tidak bisa dihuni, motor tidak bisa dipakai, tapi tangan orang lain bikin luar biasa supaya ini lebih indah daripada kondisi pertama. Dan inilah kita belajar minggu ini, hidup di dalam semua yang Tuhan berikan. Seperti Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu dan kamu akan berbuah banyak. Pernahkah saudara menyerah kepada pergumulan dosa? Pasti. Kenapa? Jangan menyesal. Ada banyak orang seperti kamu, kita semua, dan jawaban ada. Terobosan ada dalam ayat 24. Menyelipkan daging dan hidup oleh roh. 25. Kegagalan selalu membawa kita dalam persiapan untuk menerima kebenaran baru, terobosan baru. Bunyinya, saya tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Saya tidak bisa selamatkan diri, tapi Tuhan bisa. Saya tidak bisa hidup suci, tapi Tuhan bisa. Saya tidak bisa atasin dosa, tapi Tuhan bisa. Saya tidak bisa setia, tapi Tuhan bisa. Saya tidak bisa bersaksi, tapi Tuhan bisa. Saya tidak bisa layani, tapi Tuhan bisa. Hidup dalam roh, ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dua cara hidup bagi setiap orang percaya. Hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Seringkali kita mau bikin golongan baru, ketiga, sebentar saya singgung itu. Yang pertama, hidup oleh roh. Apa itu hidup oleh roh? Contoh, mungkin saudara mau jawab, setia dalam komsel, ikut doa puasa, bantu ibu janda, anak yatim. Apa hidup oleh daging? Oh, laki-laki lihat perempuan dengan keinginan atau dibawa oleh teman-teman untuk minum mabuk. Tapi ada pilihan ketiga di mana kita selalu hidup menurut pikiran sendiri. Waktu kerja, makan, main bola, nonton televisi, jalan di pasar, belajar di sekolah, tidak dianggap rohani, tidak dianggap kedagingan. Tapi semua itu salah. Alkitab hanya bicara tentang dua, yaitu roh dan daging. Dan cara ketiga itu juga daging. Tidak ada yang netral. Semua yang dilakukan bukan oleh roh adalah oleh daging. Maupun kegiatan rohani dapat dibuat oleh kuasa daging. Semua yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu daging. Rutinitas rohani dapat termasuk ibadah. Bisa dengan daging, doa bisa dengan daging, puasa bisa dengan daging, persembahan bisa dengan daging. Hal itu yang Tuhan Yesus tantang orang-orang Farisi. Selalu mau buat untuk dilihat orang. Itu oleh daging. Ingat lagi Yohanes 15 ayat 5, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa Yesus mau masuk dalam dirimu? Kenapa tidak di sampingmu atau di belakangmu atau di depanmu? Karena hanya Yesus yang dapat hidup tanpa dosa. Dan dia masuk ke dalam dirimu untuk menyatakan hidup itu. Kuncinya belajar untuk melepaskan Yesus hidup di dalam dirimu. Ayat 22, buah roh.
Atau mungkin saya baca 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persenderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya. Terhadap semua itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal itu. Jadi ini banyak yang buah roh. Kita lihat dua golongan ini, buah roh dan kedanginan. Buah roh itu banyak buah dan bukan 1, bukan 9. Buah yang dihasilkan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Kamu tidak bisa hasilkan, hanya Tuhan bisa. Jadi jangan pilih-pilih, saya kuat dalam buah ini, tapi lemah dalam buah ini. Saya akan kerja lebih keras untuk memunculkan buah ini. Tapi itu pesan semua agama, kerja keras dan harap Allah senang. Sikap itu membawa saudara di bawah hukum, permudahkan kepada hukum. Tapi Tuhan ingin kita mengatakan, walaupun Tuhan mau katakan kepada kita, walaupun kamu terus gagal, aku tetap mengasihimu. Tinggallah di dalam aku dan tinggal di dalam kasihku. Wow. Dan buah roh akan muncul karena Tuhan di dalam dirimu. Nah, perbuatan daging 19-21 tadi saya baca. Daftar itu hanya sebagian, masih banyak juga. Terlihat dalam hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Semua hidup yang bilang, apa yang saya mau dapat. Dan itu bunyinya zaman ini. Dan itu akan menghasilkan daging banyak. Penyembahan berhala disinggung. Apa penyembahan berhala sekarang? Banyak. Apa yang mengganti Tuhan dalam tahtamu itu berhala. HP, internet, IT, teman-teman banyak bisa menjadi berhala. Sihir, ada sihir. Coba pancing Tuhan dengan kemauanmu. Mau hilangkan murka ilahi, mau pancing berkat ilahi. Itu sihir, pancing-pancing Tuhan. Perselisihan, konflik banyak di antara saudara-saudara seiman yang tidak mau mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Jadi daging banyak. Ingat Roma 6:13. Yang sekali lagi hanya 2 cara ya. Ini bicara tentang sudah mati bersama Yesus, jadi menyerahkan dirimu kepada Tuhan, jangan menyerahkan diri kepada dosa. Sudah mati dan sudah bangkit. Roma pasal 5-8, kata dosa disebut 41 kali. 40 kali sebagai kata benda, 1 kali sebagai kata kerja. Jadi dosa adalah benda itu, otoritas yang mau mengatur hidupmu. Otoritas itu hanya bisa berlalu melalui kematian. Otoritas itu harus mati atau saudara akan mati. Dan itu waktu kita saksikan baptisan ayat Roma 6 ayat 6 dan 7, kita mati, dikubur bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus, dibebaskan. Tidak ada otoritas yang berhak lagi. Dipimpin oleh roh, ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat atau saling menentang atau saling mendengki. Jadi dipimpin oleh roh. Dalam perjanjian baru, setiap kali ada ayat yang katakan bahwa Yesus ada dalam diri kita, ada 10 ayat lain yang katakan kita di dalam dia. Kita ciptaan baru dengan identitas baru seperti 2 Korintus 5:19. Menerima dan berjalan di dalam identitas baru ini adalah kunci mengalahkan dosa. Saya ditebus, saya lahir baru, saya disalibkan bersama Yesus, dan bukan saya yang hidup lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Saya orang kudus, umat pilihan Allah.
Saya buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Dulu saya mati, sekarang saya hidup. Ingat semua ini. Dan waktu ada suara berbisik, oh kamu masih berdosa, kamu masih tidak bisa. Itu otoritas dosa yang mau ambil alih lagi. Jangan dengar itu. Putuskan signal itu. Karena kamu punya hidup baru. Ini kita tidak diperbaiki. Kita dapat hidup baru, bukan ban yang dibocor, dilapis dengan karet atau tempel ban. Hidup baru, mesin baru, tidak dicampur, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini sangat penting zaman ini, yang kegelapan makin lebih gelap, tapi kita bercahaya sebagai ciptaan baru minggu ini. Tuhan menyertai kita semua. I am blessed. I am blessed. I am blessed.